cara mereka berbicara, cara mereka berinteraksi, bahkan cara mereka hidup, semuanya itu terasa berbeda gitu. Dan semua faktor ini juga saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang sangat kompleks. Perkawinan sedarah itu memang tidak diperbolehkan, bahkan dalam Islam juga sudah ada gitu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channel Dwi Hirmi. Karena kita udah ngebahas tentang horor-horor, sekarang aku pengen ke pembahasan tentang cerita yang cukup menyedihkan dan juga cukup memprihatinkan menurut aku. Jadi kamu percaya nggak sih kalau misalnya di era di mana teknologi di masa sekarang 2026 ini tuh udah begitu maju, di mana hampir semua orang itu tuh kayak terhubung sama dunia lewat sebuah internet gitu ya, seperti yang kita tahu. Tapi ternyata di negara sana atau di negara luar itu tuh masih ada sebuah keluarga yang hidupnya itu kayak terputus dari peradaban gitu loh. Sebuah keluarga kecil, bukan kecil sih, sebuah keluarga gitu ya, yang tinggal di sudut terpencil di West Virginia. Yang kisahnya itu apa ya, begitu mengejutkan, terus juga memprihatinkan gitu, sampai membuat jutaan orang itu tuh yang ada di seluruh dunia ya, terutama saat aku tahu tentang cerita ini, itu juga kayak agak gimana gitu, maksudku perasaanku agak nggak nyaman lah gitu kan. Mereka itu bukan selebriti ya, bukan selebriti atau bukan artis, bukan penyanyi gitu, bukan tokoh penting lah keluarga ini gitu. Tapi ketika kamera soft white underbelly miliknya si Mark Laita itu tuh mulai merekam kehidupan mereka, dunia itu melihat sesuatu yang jarang atau bahkan mungkin nggak pernah terlihat sebelumnya. Ya mungkin memang ada beberapa kisah ini atau cerita tentang hal-hal ini yang memang seharusnya tidak diperbolehkan terjadi gitu. Tapi ini terjadi di dunia nyata. Cara mereka berbicara, cara mereka berinteraksi, bahkan cara mereka hidup, semuanya itu terasa berbeda gitu. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Apakah ini memang akibat dari isolasi, kemiskinan, atau sesuatu yang jauh lebih kompleks? Nah, di video ini kita bakal menyelami kisah tentang keluarga Whittaker. Pasti ada beberapa yang udah tahu tentang keluarga Whittaker ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, aku bakalan bahas di sini sekarang. Sebuah cerita nyata yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga membuka mata kita semua bahwa memang hal ini itu beneran nyata adanya. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Dwi Hirmi, maukah kamu mendengar ceritaku? Oke, jadi kita ke pembahasan tentang sebenarnya siapa sih keluarga Whittaker itu, kenapa mereka begitu terkenal gitu ya di dunia maya. Jadi, keluarga Whittaker itu adalah sebuah keluarga yang tinggal di daerah pedesaan di Out West Virginia, Amerika Serikat. Nah, sebuah wilayah kecil yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan gitu ya. Jadi kayak ada di pinggir kota lah gitu, di mana jalanannya itu tuh sempit, membelah perbukitan dan juga banyak rumah-rumah terpencil satu sama lain. Jadi ya daerah pedesaan pada umumnya lah gitu. Nah, tempat ini itu tuh juga seperti apa ya, kayak sering luput dari perhatian dunia gitu karena mungkin tempatnya terpencil gitu kali ya. Sampai suatu hari sebuah kisah dari sana itu viral. Sebenarnya udah lama sih kisah ini, tapi mungkin masih banyak yang kayak bertanya-tanya tentang kisah ini gitu ya. Dan juga mengundang rasa penasaran sekaligus keprihatinan. Kenapa? Karena si keluarga Whittaker ini itu tuh mulai dikenal luas setelah didokumentasikan oleh fotografer yang bernama Mark Laita melalui proyeknya yang judulnya adalah Soft White Underbelly. Nah,
proyek ini itu tuh fokus pada sisi gelap kehidupan manusia yang mereka itu hidupnya di pinggiran masyarakat, jarang terlihat atau bahkan oleh pemerintah itu sendiri dan sering kali dilupakan. Tapi dari sekian banyaknya kisah yang dia angkat, keluarga Whittaker ini menjadi salah satu yang paling menyita perhatian masyarakat terutama di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia gitu kan. Awalnya si Mark Laita itu tuh bahkan kesulitan gitu buat ngedeketin si keluarga ini. Karena warga sekitar itu tuh kayak memperingatkan si Mark Laita itu buat nggak datang sembarangan. Karena mereka itu tuh dikenal tertutup gitu ya. Bahkan cenderung defensif terutama sama orang-orang asing gitu yang nggak mereka kenal gitu. Nah, pada percobaan pertamanya si Laita itu tuh sempat diusir dengan tembakan peringatan. Hal ini itu tuh juga menunjukkan bahwa memang kehidupan keluarga ini itu tuh nggak hanya terisolasi secara geografis, tetapi juga secara sosial. Jadi antisosial lah mereka ini atau keluarga ini gitu kan. Tapi setelah beberapa kali si Mark Laita itu tuh mencoba dan membangun kepercayaan, jadi kayak mereka dia deketin pelan-pelan gitu. Akhirnya dia berhasil masuk dan mulai mendokumentasikan kehidupan mereka. Nah, apa yang dia temukan di dalam sana itu tuh benar-benar mencengangkan, mengagetkan, memprihatinkan, dan memeng semua lah pokoknya. Kayak itu tuh benar-benar di luar dugaan banyak orang gitu loh. Jadi ada beberapa anggota keluarga Whittaker itu tuh menunjukkan kondisi yang nggak biasa, baik secara fisik maupun secara mental. Ada yang kesulitan berbicara dengan jelas, ada yang cuma bisa mengeluarkan suara-suara tertentu, dan ada pula yang menunjukkan perilaku yang sulit dipahami oleh orang luar. Salah satu anggota yang paling dikenal itu adalah Ray Whittaker yang sering muncul dalam dokumentasi tersebut. Dia itu kerap terlihat berkomunikasi dengan cara yang tidak konvensional, seperti menggonggong atau mengeluarkan suara-suara yang cukup acak. Nah, hal ini itu tuh kemudian kayak memicu spekulasi liar gitu loh di internet. Banyak yang percaya bahwa memang kondisi ini disebabkan oleh praktik perkawinan sedarah atau inbreeding yang terjadi selama beberapa generasi dalam keluarga tersebut. Itulah kenapa perkawinan sedarah itu memang tidak diperbolehkan, bahkan dalam Islam juga sudah ada gitu ya. Nah, di komunitas kecil dan juga terpencil, hal seperti ini itu tuh memang bukan hal mustahil terjadi, terutama jika lingkaran sosialnya memang sangat-sangat terbatas. Namun, penting untuk dipahami bahwa kondisi keluarga Whittaker itu tuh nggak bisa disederhanakan hanya menjadi satu penyebab aja. Ada juga faktor lain, contohnya misalnya kayak kemiskinan yang cukup ekstrim, kurangnya akses terhadap dunia pendidikan, serta minimnya layanan kesehatan juga memainkan peran besar. Jadi memang tiga itu tuh emang ada yang bilang kemiskinan itu tuh memang pembunuh yang sangat-sangat kejam gitu ya. Karena hidup mereka juga dalam isolasi selama beberapa tahun atau bertahun-tahun bisa menciptakan siklus kayak gini yang udah sulit buat diputus gitu loh, dimana keterbatasan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, rumah mereka sendiri itu juga mencerminkan kondisi tersebut. Bangunannya tuh memang sederhana, yang jauh banget dari kata rumah yang layak. Jadi rumahnya tuh bener-bener ya udah rumah nggak layak gitu loh, nggak layak huni dengan lingkungan yang nggak terawat. Mereka hidup dengan sangat-sangat terbatas gitu ya, mengandalkan bantuan dan sumber daya yang seadanya. Dalam situasi kayak gini pun, itu tuh perkembangan fisik dan mental mereka itu tuh juga sangat-sangat terpengaruh karena ya gimana ya, maksudnya dengan lingkungan yang kayak gitu, itu tuh sangat-sangat tidak efektif gitu kan. Yang membuat kisah ini semakin kompleks adalah reaksi publik itu sendiri. Di satu sisi, banyak orang merasa terkejut, bahkan ngeri melihat kondisi keluarga ini. Nah, video mereka itu tuh ditonton jutaan kali, guys, jutaan kali, dan itu tuh kayak
juga dibagikan ke berbagai platform gitu loh dan menjadi bahan diskusi global. Tapi di sisi lain muncul juga kritik yang cukup tajam terhadap cara kisah ini dipublikasikan. Jadi ya memang pasti ada pro dan kontranya gitu kan. Sebagian orang itu tuh juga menilai bahwa memang dokumentasi ini itu tuh bersifat eksploitatif, seolah memang menjadikan penderitaan orang lain untuk dipertontonkan atau sebagai tontonan gitu ya. Tapi ada juga yang melihat video ini sebagai bentuk dokumentasi realita yang jujur. Ya memang kayak gini tuh ada gitu loh, kisah kayak gini tuh ada, bahkan aku sendiri tidak bisa berkata-kata. Aku pernah ngeliat video ini pun aku ngelihatnya juga kayak kok bisa ya jadi kayak gini gitu loh orang-orangnya. Jadi karena ada kesempatan buat aku ngebahas ini, ya udah jadi kita bahas aja sekalian gitu kan. Jadi tuh kayak kisah ini tuh memang membuka mata dunia terhadap kondisi yang memang selama ini itu tuh tersembunyi. Dan menurut aku apa ya, mungkin di satu sisi ya banyaklah yang pro, tapi pasti ada juga yang kontra. Dan menurut aku ini kayak ya emang ini realitanya gitu loh, emang ada orang-orang kayak gini gitu kan. Tapi Maklaita sendiri itu tuh menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan sisi kehidupan yang jarang terlihat, bukan untuk mengeksploitasi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia juga memberikan bantuan finansial kepada keluarga Whittaker untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Nah, seiring waktu, kisah mereka itu tuh nggak hanya menjadi viral gitu ya, tapi juga memicu diskusi yang lebih luas tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan di daerah terpencil Amerika, dampak isolasi komunitas, hingga pentingnya akses pendidikan dan juga kesehatan. Bahkan untuk di negara sebesar Amerika gitu ya, yang kita tahu yang apa ya kayak negara maju gitu, itu aja tuh masih ada kayak gini gitu loh maksudnya. Nah, keluarga Whittaker itu tuh akhirnya menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar kisah yang viral aja. Itu tuh jauh lebih besar dari itu gitu. Mereka itu adalah cerminan dari bagaimana manusia itu tuh bisa terjebak dalam lingkaran keadaan yang sulit buat diubah. Jadi kayak udah lingkaran setan lah jatuhnya. Bahwa memang di balik semua keanehan yang terlihat di permukaan, ada cerita panjang tentang keterbatasan, ketidakberuntungan, dan sistem yang nggak selalu mampu menjangkau semua orang. Jika kita lihat lebih dalam gitu ya, kisah ini tuh bukan cuma tentang menghakimi atau merasa lebih baik dari mereka, melainkan tentang memahami bahwa nggak semua orang itu memulai hidup dari titik yang sama. Setiap orang itu punya perjalanan atau titik hidupnya yang berbeda-beda, seperti yang kita ketahui gitu kan. Bahwa memang lingkungan, kesempatan, dan akses itu tuh bisa menentukan arah hidup seseorang secara drastis. Jatuhnya kalau misalnya memang kamu lahir dari keluarga orang kaya atau keluarga orang yang berada, ya udah itu memang privilege kamu gitu. Tapi memang ada juga orang yang lahirnya dari keluarga sederhana. Ya maksudnya itu nggak bisa jadi patokan kamu untuk harus sama sama orang gitu, karena memang titik start kita pun udah beda-beda gitu loh. Nah, dan mungkin hal paling penting yang bisa kita ambil dari keluarga Whittaker ini adalah di dunia yang seluas ini masih banyak kehidupan yang berjalan dalam diam, nggak kelihatan, nggak terdengar, namun nyata adanya. Dan terkadang satu dokumentasi sederhana itu tuh bisa membuka mata kita bahwa realita itu jauh lebih kompleks daripada apa yang kita bayangkan. Dan satu lagi, kita harus bersyukur dengan kehidupan kita sekarang. Itu adalah apa ya, highlight dari menurut aku cerita ini gitu ya. Karena dengan walaupun memang kita nggak keluar maksudnya kita bukan dari keluarga berada, tapi paling enggak kita bisa cukup, misalnya ya cukup makannya, cukup, maksudnya enggak bener-bener yang memprihatinkan banget gitu loh. Walaupun memang aku yakin di luar sana masih banyak orang yang eh, tidak berkecukupan atau masih ada yang kekurangan gitu. Jadi apapun kondisi kamu sekarang, cobalah untuk bersyukur gitu guys. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang berikutnya. Let's go. Nah,
Kira-kira siapa aja sih sebenarnya anggota dari keluarga Whittaker ini gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah Ray Whittaker. Dia itu adalah anggota keluarga yang paling sering muncul dan paling mudah dikenali. Dia juga bisa dibilang menjadi wajah dari keluarga Whittaker di mata publik. Tapi Ray itu nggak seperti kebanyakan orang pada umumnya gitu ya. Dia itu mengalami gangguan dalam berkomunikasi. Nah, kayak alih-alih berbicara dengan kalimat yang jelas, dia itu lebih sering mengeluarkan suara-suara tertentu, kadang seperti gumaman, kadang bahkan seperti suara hewan. What's wrong with his knees? Bagi orang yang pertama kali melihatnya, ini tuh bisa terasa sangat mengejutkan gitu ya. Karena kayak di balik itu, Ray itu tetap menunjukkan ekspresi, emosi, dan cara berinteraksi versi dirinya sendiri. Dia itu bukan sekedar sosok aneh seperti yang sering dilabeli di internet gitu ya, melainkan dia itu adalah individu yang hidup dalam keterbatasan yang enggak dia pilih. Nah, itu yang pertama adalah Ray Whittaker. Yang kedua ada Lorraine Whittaker, jembatan dengan dunia luar. Nah, berbeda sama si Ray tadi, Lorraine Whittaker ini itu tuh memiliki kemampuan komunikasi yang jauh lebih baik. Dia itu sering menjadi sosok yang menjelaskan kepada keluarga, kepada orang luar, termasuk kepada kamera. Nah, Lorraine itu tuh bisa berbicara dengan lebih jelas, meskipun tetap terlihat bahwa dia itu hidup dalam lingkungan dengan keterbatasan besar. Perannya dalam keluarga juga cukup penting karena tanpa dirinya mungkin akan jauh lebih sulit bagi orang luar untuk memahami situasi dari keluarga Whittaker ini. Nah, dia itu kayak jembatan atau penghubung gitu ya antara dunia mereka yang tertutup dengan dunia luar yang mencoba untuk memahami semuanya. Terus yang ketiga itu ada Timmy Whittaker, sosok yang lebih pendiam. Nah, Timmy Whittaker itu juga termasuk anggota keluarga yang cukup sering terlihat. Meskipun nggak banyak berbicara gitu ya, seperti Ray, Timmy itu juga menunjukkan keterbatasan dalam komunikasi dan juga perilaku. Dia cenderung lebih diam, lebih pasif, dan nggak terlalu banyak berinteraksi dibandingkan sama anggota keluarganya yang lain. Tapi kehadirannya tetap memberikan gambaran bahwa kondisi dalam keluarga Whittaker ini tuh bukan dialami oleh satu orang aja, melainkan oleh beberapa anggota dengan tingkat yang berbeda-beda. Selain tiga nama tersebut, ada beberapa anggota keluarga lain yang muncul sekilas dalam dokumentasi, tapi semuanya tuh nggak disebutin namanya. Dan nggak semuanya itu juga mau atau mampu untuk berinteraksi dengan kamera. Jadi ya cuma beberapa orang aja gitu ya. Hal ini itu membuat identitas mereka itu kayak tetap samar gitu ya. Yang bisa dipastikan hanyalah bahwa mereka itu masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat antara satu sama yang lainnya. Nah, kondisi ini itu juga yang kemudian memicu berbagai spekulasi terutama terkait praktik perkawinan sedarah dalam komunitas yang kecil yang juga terisolasi gitu ya. Tapi sekali lagi, tanpa data resmi, banyak hal tetap berbeda di wilayah dugaan gitu. Nah, catatan pentingnya adalah yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Banyak orang yang melihat keluarga Whittaker itu tuh langsung menarik satu kesimpulan, inbreeding, perkawinan sedarah gitu. Padahal kenyataannya tuh nggak sesederhana itu guys. Jadi memang hubungan darah dekat itu tuh bisa meningkatkan resiko gangguan genetik. Tapi kondisi keluarga ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain. Kayak misalnya, kayak tadi udah aku jelasin, kemiskinan ekstrim yang berlangsung sangat lama, minimnya akses terhadap pendidikan, kurangnya layanan kesehatan, isolasi sosial yang membuat mereka jauh dari perkembangan dunia luar, dan semua faktor ini juga saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang sangat kompleks. Jadi bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan satu penyebab saja. Nah, keluarga Whittaker ini tuh bukan terkenal karena siapa mereka gitu ya, atau berapa banyak anggotanya gitu. Tapi mereka tuh juga dikenal karena kondisi mereka yang cukup memprihatinkan gitu kan. Dan karena kehidupan mereka yang sangat terisolasi, terutama di West Virginia, di Amerika Serikat, di negara yang sebesar itu gitu, yang udah semaju itu gitu.
di balik wajah-wajah yang viral di internet gitu ya, sebenarnya ada cerita yang jauh lebih dalam, cerita tentang keterbatasan, tentang lingkungan yang membentuk manusia dan juga tentang bagaimana seseorang itu bisa hidup jauh dari standar kehidupan yang kita anggap normal. Dan mungkin hal yang paling penting untuk diingat itu adalah satu hal ini. Mereka bukan sekedar tontonan. Mereka itu juga manusia, manusia biasa kayak kita lah gitu kan. Dengan kehidupan nyata, dengan keterbatasan yang nggak mereka pilih dan juga dengan cerita yang jauh lebih kompleks daripada yang cuma terlihat di layar aja. Gitu. Oke, jadi sejak pertama kali viral lewat dokumentasi yang tadi namanya Soft White Underbelly oleh Mark Laita, kehidupan dari keluarga Whittaker di Out West Virginia ini juga mengalami banyak perubahan gitu ya. Tapi perubahan itu tuh nggak seperti yang dibayangkan banyak orang, bukan perubahan drastis yang langsung mengubah segalanya gitu, enggak. Jadi sedikit lebih layak. Jadi salah satu perubahannya paling terlihat ada pada kondisi tempat tinggal dan juga kebutuhan dasar mereka. Setelah kisah mereka itu menyebar luas di internet, banyak orang itu merasa tersentuh. Nah, jadi banyak banget nih donasi itu tuh mulai berdatangan. Dan Mark Laita sendiri itu tuh ikut membantu untuk menyalurkan bantuan tersebut. Hasilnya adalah rumah mereka itu tuh mendapatkan perbaikan yang sederhana, meski jauh dari kata ideal gitu ya. Mereka mulai memiliki akses makanan yang lebih stabil, ada juga bantuan finansial untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, penting untuk ditekankan, ini tuh memang bukan transformasi yang total kayak langsung berubah gitu, enggak. Mereka juga enggak tiba-tiba keluar dari kemiskinan kok. Ya, maksudnya mereka enggak tiba-tiba keluar dari kemiskinan gitu ya. Enggak juga berpindah ke kehidupan yang normal seperti kebanyakan orang. Tapi paling enggak bisa jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Perubahan ini tuh lebih seperti memberi mereka ruang untuk bernafas sedikit lebih lega dari sebelumnya. Nah, kondisi anggota keluarganya juga nggak banyak berubah gitu ya. Beberapa anggota keluarga, terutama seperti Ray Whittaker, itu tuh masih menunjukkan kondisi yang sama seperti saat pertama kali didokumentasikan. Gangguan komunikasinya juga tetap ada, cara berinteraksinya juga masih unik dan juga terbatas gitu kan. Kesulitan dalam memahami atau merespon situasi sosial itu juga masih kelihatan. Dan ini tuh bukan sesuatu yang bisa berubah hanya karena bantuan finansial ya, karena memang itu kan udah genetik gitu kan. Kondisi seperti ini memang biasanya dibutuhkan penanganan medis yang konsisten, pendampingan khusus, dan juga lingkungan yang mendukung untuk perkembangannya. Tapi sayangnya nggak sepenuhnya mereka semua memiliki gitu. Tapi setidaknya sekarang mereka itu tuh nggak lagi sepenuhnya nggak terlihat gitu ya. Ada perhatian, ada juga orang yang peduli, dan itu tuh udah menjadi perubahan besar dalam konteks kehidupan mereka gitu kan. Dari yang tadinya mereka nggak dikenal menjadi sorotan dunia bahkan viral di sampai sekarang gitu kan. Dulu dari yang dulu keluarga Whittaker itu hidup dalam diam, nggak ada yang tahu siapa mereka, nggak ada yang peduli mereka hidup, mereka hanyalah satu keluarga di daerah terpencil yang terlupakan. Tuh, tapi sekarang mereka bisa dikenal oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kisah mereka itu juga menjadi bahan diskusi secara global. Mereka juga menjadi simbol dari isu yang lebih besar, yaitu adalah kemiskinan, isolasi, dan juga ketimpangan sosial. Tapi ironisnya, meskipun dunia itu kini melihat mereka, kehidupan mereka sendiri itu juga nggak berubah terlalu banyak. Mereka masih tinggal di tempat yang sama, masih menjalani rutinitas yang sama, masih hidup dalam keterbatasan yang sama juga. Nah, tantangan yang masih membayangi mereka adalah di balik semua bantuan dan juga perhatian ada realita yang nggak bisa diabaikan. Banyak tantangan besar yang memang masih ada bahkan hingga sekarang.
akses kesehatan jangka panjang masih sangat terbatas, pendidikannya hampir tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka, ketergantungan pada bantuan luar juga masih cukup tinggi buat mereka, dan juga lingkungan sekitar juga nggak terlalu mendukung perubahan yang besar lah ya buat kehidupan mereka gitu ya. Ini sih yang paling sering nggak disadari sama banyak orang. Memberi bantuan itu memang penting, tapi mengubah sistem kehidupan seseorang, terutama yang sudah Oh, your terbentuk knee is hurting, selama Ray. puluhan tahun, itu memang yang jauh lebih sulit. Karena ya kayak yang tadi aku bilang, jatuhnya kayak lingkaran setan aja gitu loh. Nah, banyak orang yang berpikir kalau misalnya kalau mereka udah viral pasti hidupnya jauh lebih baik gitu ya. Tapi kenyataannya memang nggak sesederhana itu gitu. Viralitasnya itu memang bisa membawa perhatian, bantuan, bahkan juga kesempatan gitu. Tapi ya tinggal nggak selalu bisa membawa perubahan yang jangka panjang gitu loh. Tapi mungkin ya cuma jangka pendek aja gitu kan. Terutama di tempat seperti Out West Virginia, di mana infrastrukturnya itu masih terbatas, akses layanannya juga masih minim, dan perubahan sosial itu tuh berjalan sangat-sangat lambat. Nah, perubahan nyata di tempat seperti ini tuh bukan soal hari, bulan, atau bahkan tahun, tapi juga memakan waktu bahkan sampai satu generasi. Jadi kesimpulannya adalah hari ini keluarga Whittaker itu memang hidup dalam kondisi yang sedikit lebih baik dibanding sebelumnya. Mereka nggak lagi sepenuhnya terlupakan, nggak lagi sepenuhnya sendirian gitu ya. Tapi mereka juga Is this the belum same as Ray? benar-benar keluar dari Is this the same as Betty keterbatasan too? yang selama ini Yeah. membentuk hidup mereka. Yeah, you are brothers and Dan sisters. Where are the rest mungkin of your siblings? disitulah letak realita Rest of your yang brothers and paling sisters? jujur dari kisah Yeah, ini. Timmy's your Bahwa nephew. viralitas itu tuh bisa membuka mata dunia, bisa membawa bantuan, bahkan bisa mengubah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Tapi memang nggak selalu cukup untuk mengubah segalanya gitu ya, karena pada akhirnya kehidupan seperti yang dijalani oleh keluarga Whittaker itu tuh bukan hanya tentang satu momen yang viral aja, melainkan tentang sistem, lingkungan, dan waktu panjang yang tidak bisa diubah dalam semalam. Nah, karena ini ada di Amerika gitu ya, dan Amerika kan terkenal karena memang negara maju lah gitu. Untuk presidennya sekarang daripada ngurusin perang, gimana kalau misalnya ngurusin ini? Maksudnya itu kan ada kan itu masih ininya dia gitu ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah gitu aja daripada nanti kita semakin melebar kemana-mana. Takut banget kita membahas hal yang lain. Oh my god. Oke, jadi itu adalah kisah tentang keluarga Whittaker. Jadi menurut aku kisah keluarga Whittaker ini tuh bukan hanya tentang sesuatu yang aneh atau berbeda gitu ya. Ini tuh adalah sebuah gambaran nyata dari sebuah realita yang jarang banget kita lihat. Ya walaupun ada memang beberapa kasus inbreeding gitu ya, tapi menurut aku ini yang paling cukup serem sih karena ya gimana ya, ya lihat sendirilah gambarnya gitu kan. Tentang bagaimana Who sebuah cooks here? keluarga yang bisa hidup dalam isolasi selama bertahun-tahun, tentang kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi, But Kenneth cooks for dan you guys? tentang bagaimana Kenneth cooks for you akses guys terhadap sometimes? pendidikan dan juga kesehatan itu tuh bisa menentukan masa depan seseorang. Bahkan setelah viral pun dan mendapat perhatian besar dari dunia gitu ya, kehidupan mereka juga nggak langsung berubah secara drastis. Memang ada bantuan, memang. Bahkan donasi yang terkumpul mencapai puluhan ribu dolar untuk membantu kehidupan mereka. Tapi seperti yang kita lihat, perubahan itu tuh nggak cukup untuk menghapus semua keterbatasan yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Dan disitulah kita sadar bahwa memang dunia ini itu tuh nggak selalu adil. Itu tuh benar, itu realitanya gitu ya. Bahwa memang nggak semua orang itu memulai hidup dari titik yang sama. Jadi kalau bisa jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena start kamu sama orang lain pun udah beda gitu loh. Jadi kejar aja apa yang memang bisa kamu kejar sekarang gitu ya. Karena jadi diri sendiri itu menurut aku ya lebih baik lah daripada kita harus apa ya kayak mentality crab mentality gitu loh. Kita iring lihat orang lain terus apa kayak itu kan juga nggak bagus ya buat diri kita sendiri gitu kan.
Nah, kalau kamu merasa cerita ini membuka perspektif baru dan kamu pengen melihat lebih banyak kisah nyata yang jarang terdengar di permukaan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen di kolom komentar gimana sih menurut kamu tentang kisah ini, atau memang ada lagi kisah-kisah serupa yang kayak gini yang memang jarang banget dibahas. Kamu bisa tulis di kolom komentar, dan kalau kamu mau nambahin mungkin ada beberapa yang nggak aku bahas di sini, kamu juga bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Kita bakalan berdiskusi apakah memang hal-hal kayak gini tuh cukup apa ya, cukup memprihatinkan lah gitu kan. Kalau misalnya kamu mau buat kita ngebahas hal lain, kamu juga bisa request di ini podcast00@gmail.com. Jangan lupa buat nyalain loncengnya juga, karena di sini kita nggak cuma membahas sesuatu yang viral, kita juga mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. So, sampai jumpa di kasus pembahasan yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.